Putri dan rekan saya Nazla Maulida. Pada observasi sejarah di Banten Lama, kami menemukan bahwa kawasan ini menyimpan banyak peninggalan dari masa Kesultanan Banten. Peninggalan tersebut dapat dibagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Peninggalan primer adalah peninggalan asli dari masa Kesultanan. Contohnya, Masjid Agung Banten, Menara Masjid, Keraton Surosoan, dan Keraton Kaibon. Semua bangunan ini menunjukkan kejayaan dan kehidupan masyarakat pada masa itu. Peninggalan sekunder berupa sumber tidak langsung, seperti papan informasi sejarah, peta rekonstruksi keraton, dan dokumen penelitian. Sumber ini membantu menjelaskan fungsi bangunan dan peristiwa masa lalu. Sementara itu, peninggalan tersier adalah sumber modern, seperti video dokumentasi, artikel wisata, dan penjelasan dari tour guide yang membantu pengunjung memahami sejarah Banten Lama. Ada di Museum Banten. Contohnya, di sini ada Keraton Surosoan. Nah, sepeninggal Sultan Ageng Tirtayasa, kekuatan politik dan ekonomi Belanda di Banten semakin kuat. Hal ini menyebabkan Kesultanan Banten perlahan-lahan menurun dan kebudayaan menjadi lemah. Dan puncaknya pada tahun 1808, Istana Surosoan dibumi hanguskan oleh Gubernur Jenderal Dendels sehingga pada masa Kesultanan Syafiuddin, pusat pemerintahan dialihkan ke Keraton Kaibon. Pada tahun 1813, Kesultanan Banten resmi dihapus oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Raffles. Di sini ada gambar Kesultanan Banten, kerajaan yang masyhur pada masanya. Nah, Kesultanan Banten merupakan kerajaan bercorak Islam yang berdiri pada tahun 1552 sampai 1813. Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa pada pertengahan abad ke-17 di tahun 1651 sampai 1672. Kebesaran nama Sultan Banten terdengar di seluruh Nusantara dan seluruh penjuru dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mewawancarai Bapak pedagang ini soal perubahan sosial dalam sudut pandang sosiologi. Yang pertama, ini dengan Bapak siapa? Bapak Rusdi. Bapak Rusdi. Jadi dari dulu sampai sekarang, apa perubahan yang paling kelihatan di lingkungan sini? Perubahan kalau orang jarah makin banyak. Cuman kalau pedagang agak kurang yang belinya. Gitu. Oke. Terus yang kedua, ada nggak tempat yang dulu sering dipakai warga tapi sekarang berubah fungsi? Ya ini tempat museum. Pinggir-pinggirnya kan tadinya rumah warga, sekarang digusur, pada pindah. Oh, oke. Yang ketiga, yang mana sih 12 ya? Sejak banyak bangunan baru atau renovasi, warga nyaman nggak dengan perubahan itu? Kadang banyak yang ngomong kurang nyaman. Nyaman ya? Iya. Oke. Sekian dari kami. Makasih Bapak Rusdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini biasanya kalau ada masalah di kampung, orang-orang ngatasinya lewat musyawarah atau tidak? Biasanya ya bersama ketua pemimpin sesepuh lah ya, sesepuh. Jadi kalau ada masalah, sesepuhnya dipanggil, terus berembuk dan ya melakukan musyawarah untuk mendapatkan solusi dari masalah. Baik. Di Banten Lama warga suka kerja sama bareng-bareng nggak? Misalnya buat bersih-bersih atau acara keagamaan, Bu, gitu. Betul. Jadi misalnya mau Ramadan gitu ya, biasanya kan ada jarah ke kuburan. Nah itu sama-sama ke kuburan bersih-bersih itu. Terus jadi gotong royong lah ya istilahnya. Terus misalnya mau acara maulidan gitu ya,
di sini di Masjid Agung Banten. Misalnya besok acaranya hari ini itu pada bebersih dulu gitu, karena kan yang datang bukan cuma warga aja tapi undang tamu dari luar gitu. Kalau misalnya areanya kotor kan nggak enak, nggak nyaman gitu, maka gotong royong bersih-bersih seperti itu. Masih ada kok. Terus di Kampung Sukadiri juga kemarin begitu, kalau mau ada acara panen ini semua kumpul warga gitu ya, mau acara panen bareng, terus maca seh, motong kambing kayak gitu. Jadi kebersamaan itu ada. Itu tuh udah jadi potong kambing tuh udah Tradisi. tradisi. Iya, tradisi di masyarakat Banten. Makasih ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai pedagang di sekitar sini. Dengan Bapak siapa, mohon maaf? Pak Edi. Pak Edi. Pak Edi. Oke. Saya ingin bertanya sesuatu nih, Pak. Nih. Di sini ya, pengunjung datang ke Banten Lama itu bisa membantu Bapak menambah penghasilan warga? Jelas lah, jelas. Karena ya artinya banyak pengunjung yang emang kesini bukan ziarah doang, cuma ada yang banyak emang tujuannya untuk belanja ada. Jadi ya alhamdulillahnya menambah penghasilan warga di sini gitu. Oke. Next. Ban kerasin lagi suaranya. Iya. Menurut Bapak ya, orang-orang di sini tuh sejak kapan ya warga mulai ramai berjualan, buka usaha di pasar di sini? Udah lama lah, udah puluhan tahun di sini. Emang dulu awal-awal ada kampus ini lah udah tahu pada artinya dagang semua lah, dominan dagang semua. Dagang semua. Iya. Mata pencaharian warga sini tuh kebanyakan pedagang gitu ya? Dagang semua. Oke, terima kasih ya Bapak ya. Makasih, Bapak. Oke. Jadi di sini ada di timur itu ada Museum Negeri Banten. Terus di utara itu ada Museum Situs Kepurbakalaan Banten. Terus di selatan ada Keraton Kaibon. Terus di barat ada Keraton Surosowan. Terus di barat daya ada pintu masuk Terminal Banten Lama. Terus di timur laut ada Gor Solobone. Udah itu aja.